Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Akai, channel dimana yang selalu update news terbaru mengenai dunia cryptocurrency, guys. Jadi kalau kalian lagi mau mendapatkan info news terbaru mengenai dunia cryptocurrency, perkembangan era cryptocurrency, terus masalah persoalan dunia cryptocurrency dan lain-lain, kalian wajib subscribe channel gua dan kalian bisa mendapatkan bonusnya, bisa juga join untuk mengikuti giveaway gua, yaitu 1 juta untuk 5 orang pemenang. Jadi masing-masing akan mendapatkan 200.000 setiap orangnya. Caranya gampang banget, kalian cuman perlu subscribe channel gua, like terus komen sebanyaknya di setiap video-video gua, mau yang lucu, mau yang pedes-pedes, mau yang asam manis gitu kan, segala macam. Pokoknya dibuat rujak aja di kolom komentar ya guys ya. Kali ini gua siang kali ini gua bakalan nemenin kalian dengan berita-berita yang update mengenai apa ini sebenarnya menurut gua tuh kayak pembahasan agak-agak bikin sedih ya, dan ini juga masalah politik negara ya sebenarnya guys ya. Jadi di sini ada pemberitaan yang mengenai tentang Bitcoin atau koin-koin cryptocurrency guys ya, akan berperang dengan emas gitu, atau ataupun dengan logam mulia guys ya. Sekarang ada berita yang hype banget, coba kita lihat ya. Sekarang ada berita yang lagi hype banget di Amerika, yaitu dengan bagaimana pemerintahan dapat melindungi terhadap dunia di mana ada standar Bitcoin gitu. Oke, kita langsung melihat beritanya aja. Jadi di sini tuh dijelaskan bahwa standar emas telah diabaikan oleh Amerika Serikat sejak lama. Jadi emas tuh udah diabaikan lah dari sejak lama guys ya. Tapi logam mulia tetap menjadi dilindung nilai utama gitu. Nah, tidak hanya untuk investor pribadi, tetapi juga untuk dana negara. Nah, tapi nih guys ya, sementara dolar Amerika Serikat telah bertindak sebagai standar pertukaran untuk sebagian besar negara sejak itu. Jadi di sini tuh dijelaskan latar belakangnya dulu ya. Jadi emas udah tidak diberlakukan sejak lama gitu kan. Nah, tapi logam mulia masih dipertukarkan dan muncul yang namanya dolar Amerika itu menjadi sistem pertukaran sebagai besar negara sejak itu. Makanya kita tahu di Amerika sekarang ya kita mainnya mata uangnya kan dolar kan gitu kan ya. Oke, jadi di sini tuh ada penjelasan bahwa tapi depresiasi nilainya karena kenaikan inflasi telah menyebabkan banyak orang yang mencari jalan alternatif gitu. Nah, disitulah muncul cryptocurrency teratas yaitu Bitcoin yang pengen masuk gitu. Jadi Bitcoin ini bakalan digadang-gadang akan menggantikan dolar, akan menggantikan logam mulia dan bahkan emas guys ya. Nah, terus di sini juga ada beberapa news yang kayak semacam perbincangan lah gitu. Banyak yang percaya bahwa ketergantungan pada emas pertama-tama harus diberantas agar Bitcoin mencapai potensi sepenuhnya. Jadi memang digadang-gadang emas tuh bakalan kayak udah nggak bisa dijadikan transaksi gitu. Sekarang udah harus masuk dalam fase yang modern yaitu Bitcoin gitu. Nah, tapi di sini dijelaskan dari Nick Carter dari Coinmetrics ya. Dia tuh menyarankan strategi untuk koeksistensi mereka. Aduh, bego banget sih gua. Oke, selama wawancara baru-baru ini investor berpendapat bahwa Bitcoin dan emas milik keluarga ideologis yang sama, sementara mata uang itu berdaulat berasal dari genus yang berbeda. Jadi di sini dijelaskan bahwa sebenarnya emas itu sama kayak Bitcoin itu tuh hampir-hampir mirip gitu. Dan di sini ada mata uang itu berbeda sendiri. Nah, di sini dijelaskan bahwa pergumulan antara dua aset tampaknya tidak perlu. Nah, berarti di sini tuh menjelaskan bahwa kita harus milih antara Bitcoin kah atau antara dolar gitu, pertukaran uang gitu guys.
Nah, tapi di sini dijelaskan hal positif kalau kita memakai Bitcoin, kita memakai sistem transaksi pakai Bitcoin ya. Itu memiliki kelebihannya, guys. Jadi di sini jelaskan bahwa ada transmisibilitas, terus kemampuan audit, terus kemampuan vaksinasi dan opsi penyimpanan yang lebih mudah gitu. Jadi memang kalau kita lihat dari kalau kita misalkan di masa depan nih, kalau kita pakai Bitcoin gitu sebagai nilai transaksi atau koin-koin yang lain gitu kan, baik Shiba, Dogezilla, atau Dogecoin, atau Babs Doge, atau Baby Doge, itu kalau kita pakai sistem transaksi itu kayak gampang aja, karena pertama kita udah nggak usah catat, tinggal kirim aja lewat HP kalian atau laptop lewat PC kalian, ya udah semua data ada semua di situ gitu, lengkap guys. Jadi nggak perlu khawatir. Nggak beda kalau dengan kayak emas atau uang gitu kan, kita harus nyatat segala macam. Aduh, ribet banget lah guys ya. Sekarang tuh udah era modern. Nah, tapi di sini menurut Carter sepenuhnya menghilangkan. Jadi momentum emas berasal dari kepemilikannya oleh sebagian besar penguasa. Jadi memang emas ini memang sudah diambil. Kita udah mungkin tahu bersama bahwa orang-orang yang terkaya orang dulu gitu kan, mungkin yang memiliki kebanyakan asetnya itu emas, guys. Jadi sekarang kita sebenarnya lagi berperang kepada orang-orang yang hidup di abad-abad, maksudnya bukan abad-abad ya, yang masih berpegang teguh dengan emas guys ya, sebagai pertukaran alat uang gitu. Nah, tapi menurut Carter sepenuhnya menghilangkannya mungkin termasuk fase transisi multidekade. Jadi kita tuh harus butuh ya setidaknya butuh 20 tahun lah ya untuk menghilangkan sistem pergantian akan menggunakan Bitcoin. Tapi kalau menurut saya, pandangan saya berarti bahwa di sini tuh sebenarnya menjelaskan bahwa negara yang sebesar Amerika, seberpengaruh Amerika sendiri itu sudah memiliki visi misi untuk menjadikan Bitcoin atau koin-koin yang lainnya sebagai metode pembayaran gitu. Jadi kalau kalian mau pergi ke toko, mau ke ruko, mau beli apapun, makanan, kebutuhan sehari-hari, atau alat-alat apapun segala macam, mau beli mobil, motor, itu sudah harus menggunakan Bitcoin. Seperti itu guys. Itulah masa depan ya, dan kita semua orang akan berpusat ke Amerika guys. Jadi kalau Amerika sudah mengambil tindakan, otomatis ya negara-negara lain pasti bakalan mengikutin. Itu udah pasti. Tinggal nunggu Amerika, habis itu Rusia mengaplikasi, udah. Kalau dua negara ini udah mengaplikasikan Bitcoin sebagai alat pembayaran atau cryptocurrency sebagai alat pembayaran, udah negara-negara lain pasti bakalan ngikut, serius. Dan ini mungkin menjadi kewaspadaan bagi Indonesia ya. Gitu guys. Terus di sini juga ada pembahasan yang menarik bahwa di El Salvador atau Amerika Tengah ya. Di sini tuh ada, jadi gini, Presiden Salvador Nayib Bukele menjelaskan kepada skeptis bak emas dan cryptocurrency Peter Schiff. Jadi si Peter Schiff ini tuh adalah CEO Euro Pacific Capital guys. Nah, si Peter Schiff ini sebenarnya dia memiliki sekuritas pasar gold. Jadi kayak emas gitulah, dia kayak punya dealer logam mulia gitulah, ya. Nah, cuman si Presiden Salvador Nayib Bukele ini dia tuh melihat bahwa dia bakalan bertaruh sepenuhnya ke Bitcoin, guys. Jadi dia membuat undang-undang, membuat tender legal Bitcoin di El Salvador disahkan oleh Dewan Legislatif pada 9 Juni 2021 kemarin dan sudah mulai berlaku pada 7 September. Jadi di Amerika Tengah ini, khususnya di negara El Salvador ini guys ya, itu dia mempertaruhkan. Jadi kayak terserah lah mau si Peter Schiff ini mau menuntut negara bahwa emas sudah mau dihilangkan apa segala. Itu Nayib Bukele itu kayak masa bodoh, terserah lu lah mau ngomong apa, pokoknya gue melihat gue pengen membawa negara gue untuk maju. Akhirnya gue mau memilih pembayaran yang mudah, simple, tapi semua bisa diaudit, yaitu gue harus pakai cryptocurrency guys gitu. Wah, gimana nih tanggapan kalian mengenai sistem negara seperti ini ya? Dan kalau misalkan itu, gue sedikit berpikir bahwa kayaknya kalau misalkan gue masuk dalam terjun politik, ini seperti apa kalau di negara kita sendiri, di Indonesia kita ini gitu kan. Sedangkan kalau kita lihat, Antam di Indonesia masih banyak potensinya gitu kan.
Terus kalau misalkan memang mau diganti menjadi dunia cryptocurrency segala macam bisa menjadi pembayaran, cuman yang perlu potensi besarnya sebenarnya kalau negara berpikir ya, negara Indonesia berpikir, mereka mengubah Antam itu dijadikan sebagai kayak trading kripto guys. Jadi dia menjadikan sebuah bentuk aset kripto. Itu good banget sih menurut gue ya. Jadi kayak Antam sendiri atau emas yang ada di Indonesia sendiri itu punya cryptocurrency sendiri, dan itu menurut gua secara pribadi, pandangan gua itu akan bisa memajukan perkembangan keuangan Indonesia sendiri gitu sih guys. Kalau gua ya, karena kalau Indonesia udah kayak masa bodoh nggak mau ikuti zaman, kita bakalan tertinggal terus guys. Jadi gue selalu berpikir bahwa kayaknya di masa depan 20 tahun ke depan lah segala macam gitu kan, sudah mulai transisi sudah mulai menjadi pembayaran resmi ke depannya Bitcoin atau cryptocurrency lainnya. Itu gila sih menurut gue tuh, kayak semua sih sistem bisa didata lah, dilacak gitu kan, perkembangan uang Bitcoin masuk, Bitcoin uang keluar segala macam itu udah menggunakan sistem audit data segala macam, ada muncul semua, kan keren banget guys ya. Cuman yang jadi persoalan lagi, setidaknya karena kasus Bitmart kemarin itu guys ya, itu membuat kayak ada sedikit skeptis atau trauma. Kayak gimana sih bahasanya tuh, kayak mungkin ini tuh menjadi pembelajaran bahwa kalau misalkan memang mau dijadikan era ini era cryptocurrency 10 tahun atau 20 tahun ke depan, itu benar-benar sistem keamanannya benar-benar harus diperketat lagi guys gitu. Karena gue tahu bahwa semakin berkembang era atau zaman gitu kan, pasti ada aja orang yang tahu utak-atik hal itu gitu. Kayak dulu gitu kan, Facebook ada yang ngehack Facebook. Bahkan ada intelijen CIA juga yang di Amerika, ada orang yang bisa ngehack data-datanya segala macam kan. Orang-orang cerdas kayak gini, orang-orang yang seperti itu kan sebenarnya banyak guys di luar sana gitu. Mungkin di Indonesia pun juga ada yang bisa ngehack gitu kan, tapi kita nggak tahu apa aja yang dia pernah lakukan gitu. Tapi yang satu hal yang gue tahu, orang ngehack seperti itu nggak pernah mau mengambil untuk keuntungan diri sendiri. Pasti dia membiayai anak yatim mungkin gitu kan, atau orang-orang di belakangnya gitu sih guys. Pembahasan kali ini semoga aja memberikan wawasan baru untuk kalian semua, kalau ya kita harus mengikuti perkembangan zaman guys ya. Udah gitu aja, gue temenin kalian di siang hari ini, semoga bermanfaat. Titip salam sama keluarga kalian, salam sehat, salam akal, salam cuan, salam apalah segala macam lah ya. Dari gue Akai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.